Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dan Islam serta kesehatan untuk tetap beribadah dan berkumpulnya di jalan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu sholatnya baik maka perilakunya baik. Sebuah tema yang sederhana namun sangat dalam makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini jelas menekankan peran sholat dalam membentuk pribadi yang baik. Sholat adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam 5 kali sehari. Tetapi sholat bukan sekedar rutinitas. Lebih dari itu, sholat adalah fondasi utama yang menguatkan hati kita untuk menjauhi perbuatan buruk. Jika seseorang sholatnya baik, berarti ia menunaikan sholatnya dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah, dan mereka sadar bahwa saat bersujud dan berdiri, mereka sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Dalam setiap gerakan dan bacaan ada makna yang dalam yang seharusnya menyentuh hati, sehingga sholat bukan lagi ritual biasa, namun bentuk latihan batin yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan sholat yang baik? Sholat yang baik memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk adalah sholat yang di dalamnya kita hadirkan hati dan pikiran sepenuhnya hanya untuk Allah. Bukan hanya tubuh yang melakukan gerakan, tapi hati yang benar-benar merasa dekat dengan Allah. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis mengajarkan kepada kita untuk melakukan sholat dengan penuh kesadaran, bukan asal-asalan, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Sholat yang baik juga dilakukan dengan cara yang benar, mengikuti tuntunan Nabi SAW, memahami makna setiap bacaan, dan dalam sholat membantu kita merasakan kehadiran Allah dan membuat kita sadar bahwa Allah selalu melihat dan mendengar kita, apa yang kita lakukan baik di dalam maupun di luar sholat. Seseorang dengan sholat yang baik akan tampak dari akhlak dan perilaku. Mengapa bisa? Karena sholat yang baik mencegah perilakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita rajin dan khusyuk dalam sholat, hati kita akan cenderung takut dan malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh, seseorang yang benar-benar sholatnya baik akan jujur dalam berdagang, dan seorang pelajar yang sholatnya baik akan menghindari kecurangan dalam demikian pula seorang karyawan yang sholatnya baik akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena ia sadar bahwa Allah melihat semua perbuatan. Lalu, mengapa ada yang rajin sholat tetapi masih berbuat buruk? Nah, seringkali kita mendengar atau melihat orang yang rajin sholat tetapi perilakunya masih kurang baik. Ini mengingatkan kita bahwa sholat tidak hanya sekedar kewajiban fisik, tetapi ibadah yang harus melibatkan hati. Jika sholat kita sekedar rutinitas tanpa khusyuk, tanpa pemahaman akan kehadiran Allah, maka manfaatnya tidak akan bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin menggunakan tubuh membaca lafaz sholat, tetapi hati kita tidak ikut hadir di dalamnya. Akibatnya, sholat tersebut tidak memberikan dampak apapun, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis,
betapa banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali rasa capek dan lelah. Maka mari kita renungkan sejenak, apakah sholat kita selama ini membawa perubahan positif dalam hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar sholat dengan khusyuk dan ikhlas? Lalu, bagaimana cara menjaga konsistensi dan kualitas sholat? Hadirin yang dirahmati Allah, meningkatkan kualitas sholat membutuhkan kesabaran dan latihan. Khusyuk dalam sholat bukanlah hal yang mudah didapat dalam semalam. Namun dengan niat yang ikhlas dan usaha yang terus-menerus, insya Allah kita bisa merasakan. Mulailah dengan meningkatkan konsentrasi saat sholat, memperhatikan setiap gerakan dan memahami arti dari setiap bacaan. Ketika sholat, kita mulai lebih khusyuk dan kita akan merasakan perubahan yang lebih dalam pada diri kita. Hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita jadi lebih jernih, dan kita akan lebih mudah mengendalikan diri dari hal-hal negatif. Teman-teman semua, sholat ini adalah salah satu yang paling utama dalam Islam. Perintah Allah yang paling wajib kita lakukan, dan oleh karena itu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mampu meningkatkan kualitas sholat kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan sholat ini sebagai benteng diri untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sehingga sholat tidak hanya menjadi rutinitas, tapi benar-benar menjadi cerminan dalam perilaku kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar, agar kita menjadi hambanya yang diridhoinya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan.